Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pada materi yang masih satu bab dengan yang kemarin ya. Sekarang kita mempelajari tentang pembuatan sediaan larutan seperti apa. Pertama, ini adalah cara pembuatan obat larutan yang mempunyai spesialis atau keistimewaan. Yang pertama adalah natrium bikarbonat yang harus dilakukan dengan cara digerus tuang. Yang kedua adalah natrium bikarbonat dengan natrium salisilat. Digerus tuang untuk mencegah perubahan warna, ditambah natrium pirofosfat. Yang selanjutnya adalah kalium permanganat dilarutkan dengan pemanasan. Seng klorida harus dengan air sekaligus kemudian disaring. Kamfer dilarutkan dengan spiritus atau alkohol. Kemudian tanin mudah larut dalam air dan dalam gliserin. Kemudian obat lainnya adalah ekstrak opi dan ekstrak kratanhia. Dilarutkan dengan ditaburkan dalam air sama banyak. Sucus liquid ya, ini adalah bahan-bahan pembuatan OBH. Dalam jumlah kecil digerus tuang, dalam jumlah banyak dengan cara direbus. Karena selanjutnya adalah kalsium laktat dan kalsium glukolat. Airnya cukup, maka setelah dilarutkan dengan disaring, bila air tidak cukup ditambah dengan PGS. Kemudian adalah kodein. Direbus dengan air 20 kalinya sebelum kemudian didinginkan. Yang kedua adalah dengan alkohol 96% sampai larut, lalu segera diencerkan dengan air. Atau diganti dengan HCl kodein sebanyak 1,17 kalinya. Bahan-bahan obat keras harus dilarutkan tersendiri. Bila terdapat bahan obat yang harus diencerkan dengan air, hasil pengenceran yang diambil paling sedikit adalah 2 mili. Nanti kalian harus belajar untuk pengenceran cairan. Pepsin, zat ini tidak larut dalam air tapi larut dalam HCl encer. Jadi kalian sebelum mengerjakan suatu sediaan larutan, kalian harus tahu dulu sifat-sifatnya seperti apa. Kemudian nipagin dan nipasol merupakan zat pengawet. Nipagin pengawet dalam air, nipasol pengawet dalam minyak. Cara melarutkannya dengan pemanasan sambil digoyang-goyang. Dilarutkan dulu dengan sedikit etanol, baru dimasukkan ke dalam sediaan yang diawetkan. Fenol diambil dari phenol liquefatum, yaitu larutan 20 bagian air dalam bagian fenol. Jumlah yang diambil 1,5 kali jumlah yang diminta. Ini adalah pembuatan posio-netralisasi, saturasi, dan posio-efervescens. Apa sih yang dimaksud dengan posio-netralisasi? Adalah obat minum yang dibuat dengan cara mencampurkan asam dan basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Jadi jumlah asam basanya ada perbandingannya khusus sehingga zat yang dihasilkan adalah netral. Contohnya posio askali, sol nitrasis, sitrasis, magnesi. Pembuatan seluruh bagian asam direaksikan dengan basa. Bila perlu, reaksi dipercepat dengan pemanasan. Jadi harus bereaksi sempurna sehingga tidak ada lagi CO2 atau gas dalam larutan tersebut. Kemudian adalah pososaturasi.
obat minum yang dibuat dengan cara mereaksikan asam dengan basa. Tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Jadi masih ada gas dalam cairan tersebut atau larutan tersebut. Komponen basa dilarutkan dengan 2/3 bagian air yang tersedia, misalnya natrium karbonat digerus tuang kemudian masukkan ke dalam botol. Komponen asam dilarutkan dengan 1/3 bagian air yang tersedia. 2/3 bagian asam masuk basa, gas dibuang seluruhnya. Sisa asam dituang hati-hati lewat tepi botol. Kemudian poso-effervescence. Pembuatannya adalah sama dengan poso-saturasi. Langkah 3, seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati. Segera ditutup dengan Sempens Knop. CO2 digunakan untuk menjaga kestabilan obat dan untuk menyegarkan rasa diminum. Jadi masih ada gas atau CO2 dalam minuman tersebut. Yang harus diperhatikan dalam saturasi dan effervescence adalah diberikan pada botol yang kuat berisi kira-kira 9/10 bagiannya. Jadi harus tertutup dengan kuat. Penambahan bahan-bahan lain, zat-zat yang dilurutkan dalam bagian asam. Zat yang netral jumlah kecil bila banyak, sebagian dilurutkan dalam asam dan sebagian dalam basa. Zat yang mudah menguap, ekstrak dalam jumlah kecil dan alkaloid dan sirup. Yang B, zat-zat yang dilurutkan dalam bagian basa antara lain garam dari asam yang sudah sukar larut bila saturasi mengandung asam tartat. Ya, jadi yang A dilarutkan zat-zat yang larutkan dalam bagian asam, dan yang B dilarutkan dalam bagian basa. Jadi kita harus tahu dulu zat-zat atau obat tersebut dimasukkan ke dalam bagian basa atau asam. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Kalau kalian kurang jelas, kalian boleh ulang lagi videonya untuk bisa mengerjakan post test selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.